Selamat pagi anak-anak saya semuanya, kelas 11. Pagi ini kita pertemuan yang ketiga dari bab yang kedua. Dengan topik pembelajaran kita pada pagi hari ini, membangun kehidupan yang demokratis. Tujuan pembelajaran yang pertama, anak-anak saya nanti memahami kenapa kehidupan yang demokratis itu penting bagi suatu negara. Yang kedua, anak-anak saya nanti juga memahami bagaimana persamaan kedudukan di muka hukum. Yang ketiga, anak-anak saya nanti tahu mendeskripsikan bagaimana bentuk partisipasi dalam pembuatan suatu keputusan. Yang keempat, anak-anak saya tahu mengidentifikasi bagaimana partisipasi pendistribusian pendapatan secara adil. Dan yang terakhir, anak-anak saya tahu memaparkan bagaimana itu maksudnya kebebasan yang bertanggung jawab. Kehidupan yang demokratis itu kenapa penting? Kenapa Indonesia ini harus yang demokratis? Negara kita, negara Indonesia ini, yang diproklamirkan 17 Agustus 1945 adalah republik. Itu jelas itu di dalam Undang-Undang 45 pasal 1 ayat 1, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Res tambah publika, pemerintahan rakyat. Jadi di konstitusi aja kita memang harus kekuasaan itu di tangan rakyat. Itulah demokrasi. Baru wilayah Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke luas sekali. Penduduknya 270 juta lebih kurang, yang mendiami lebih kurang 13.000 pulau yang sungguh majemuk. Dan penduduk yang sungguh banyak ini semuanya beraneka ragam. Maka karena situasi yang demikian, di negara kita memang harus ditampung semua perbedaan itu. Demokrasi pada hakikatnya adalah menampung segala perbedaan, mengadopsi segala kepentingan. Dalam sebuah negara yang demokrasi, ada beberapa hal yang harus nampak dalam kehidupan negara itu. Kalau ini ada nampak dalam kehidupan negara itu, maka suatu negara itu bisa kita cap, bisa kita level dia sebuah negara yang demokrasi. Yang pertama, di negara itu ada persamaan kedudukan di muka hukum. Equality before a law. Persamaan di dalam hukum. Ya. Jadi pemerintah, yang kaya, yang miskin, yang rendah, yang biasa saja di muka hukum sama. Hukum itu tidak pandang bulu. Hukum diterapkan sama kepada setiap warga negara. Jadi kalau ini ada, maka sebuah negara demokratis. Kalau hukum itu masih memandang bulu, tidak demokratis. Jadi di negara kita Indonesia, ini cita-cita kita, ini tujuan kita. Menciptakan suatu saat, hukum itu memang betul-betul mengayomi sebuah atau semua warga negara. Maka nanti kita namakan dia satu negara yang demokrasi. Yang kedua, rakyat itu terlibat dan berpartisipasi dalam pembuatan suatu keputusan. Awalnya dimulai ini dari pemilihan umum dengan segala proses dan teknisnya. Jadi warga negara itu harus diupayakan ikut dalam pemilu. Persentase
keikutsertaan rakyat dalam pemilu harus tinggi. Kalau rakyat apatis, rakyat banyak golput, nanti kurang demokratis. Jadi rakyat ikut. Di Indonesia pemilihan umum sudah terjadwal dengan baik, pergantian pimpinan kekuasaan sudah periodisasi dengan baik, ini sudah demokrasi. Dan rakyat betul-betul ikut dalam membuat suatu keputusan. Kita lihat itu dalam pembuatan undang-undang, penyusunan anggaran, pengawasan pemerintah, ini sudah dilakukan wakil rakyat lewat MPR, DPR, DPD. Jadi ini adalah sudah ikut serta rakyat. Dan ketika wakil kita ini pun membuat suatu undang-undang, diawasi rakyat. Diawasi rakyat itu. Ya, kadang kita lihat banyak demo di kantor DPR karena undang-undang yang mau diputuskan belum sesuai dengan kehendak rakyat. Jadi rakyat membuat membuat tekanan supaya semakin demokratis. Yang berikut, bagaimana pendistribusian pendapatan secara adil. Demokrasi pada dasarnya semua rakyat menikmati, semua rakyat kebagian. Sila Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendapatan negara itu didistribusikan, dibagikan secara adil. Rakyat harus banyak menikmati. Kita lihat di negara kita, sungguh sudah mulai. Pendidikan, ya sudah dinikmati rakyat. Sudah dinikmati anak bangsa. SD, SMP, SMA, sudah mudahnya sekolah. Gratis. Ya diberikan lagi, diberikan macam anak-anak saya semuanya. Diberi lagi pulsa, diberi oleh sekolah dari mana itu dana BOS, diberikan pulsa. Ini pendistribusian pendapatan negara itu secara adil. Diberi lagi sama rakyat, kita lihat sembako, diberi lagi bantuan-bantuan yang langsung tunai. Ini sudah pendistribusian pendapatan negara itu secara langsung. Dana desa, prasarana dan infrastruktur desa dibangun semua dengan baik. Ini uang APBD itu dibagi semua biar rakyat kedapatan secara adil. Baru dalam negara itu ada kebebasan yang bertanggung jawab. Bebas, ya. Dalam kehidupan yang demokrasi, kebebasan itu di setiap negara itu ada 4. Kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengemukakan pendapat, dan kebebasan berserikat atau berkumpul. Bebas. Terutama misalnya dalam kebebasan mengeluarkan pendapat. Ya, kita lihat kalau ada yang kurang cocok di hati warga negara, mereka datang demo. Mereka berorganisasi, berkumpul. Tetapi bagaimana yang bertanggung jawab? Kalau saya melaksanakan kebebasan saya, biar bertanggung jawab, jangan kulanggar kebebasan orang lain. Indikator kebebasan itu adalah indikator kebebasan saya, kebebasan orang lain. Kalau kulaksanakan kebebasan saya seluas-luasnya, orang lain jadi tidak bisa bebas atau terlanggar kebebasan orang lain, maka itu dikatakan kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Jadi kebebasan yang bertanggung jawab itu adalah kebebasan yang dalam melaksanakan hak kita sesuai dengan rule of law, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Sampai di sini dulu hantaran Bapak dalam pertemuan yang ketiga ini. Materi lebih jelas saya share dalam PowerPoint. Selamat pagi dan salam sehat untuk anak-anak saya semuanya.